Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Putri dengan NIM 23040450109 dari kelas BKD. Saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Lebih tepatnya yaitu materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik dan juga pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua kata yang selalu digunakan secara bersamaan tetapi memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan biasanya diartikan sebagai satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dalam bagian-bagian tubuh atau organisme sebagai suatu keseluruhan. Dalam konteks perkembangan, istilah pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam hal ukuran dan struktur, seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Pertumbuhan fisik bersifat menetap, meningkat, dan kemudian mengalami kemunduran sejalan dengan bertambahnya usia. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah yang lebih terorganisasi dan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola yang teratur. Selain itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan adalah perubahan yang dialami individu menuju tingkat yang lebih dewasa. Selanjutnya itu pengertian fisik dan motorik. Fisik dan motorik merupakan dua aspek yang terdapat dalam perkembangan individu. Fisik merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan, sesuatu yang memiliki wujud yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat didefinisikan oleh pikiran. Perkembangan fisik masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan individu yang sangat kompleks. Pada masa ini adalah awal terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan syaraf. Sedangkan motorik sendiri adalah kemampuan gerak tubuh yang perkembangannya dipengaruhi oleh umur dan perkembangan anak secara keseluruhan. Motorik berkaitan dengan kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh seperti berjalan, merangkak, memegang benda. Selanjutnya C, yaitu prinsip pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik. Ada beberapa prinsip pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik yang umumnya digunakan, yaitu yang pertama, prinsip cephalocaudal. Prinsip ini menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik dimulai dari kepala dan bergerak ke arah kaki. Yang kedua yaitu prinsip prosimodistal. Prinsip ini menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik dimulai dari bagian tubuh yang lebih dekat dengan pusat tubuh dan bergerak ke arah bagian tubuh yang lebih jauh dari pusat tubuh. Yang ketiga yaitu prinsip gerakan berulang. Prinsip ini menyatakan bahwa gerakan yang dilakukan berulang-ulang dapat meningkatkan kemampuan motorik anak. Selanjutnya yang keempat yaitu perkembangan motorik kasar sebelum halus. Prinsip ini menyatakan bahwa kemampuan motorik kasar lebih dahulu berkembangnya daripada kemampuan motorik halus. Yang kelima yaitu proses pengembangan motorik besar sebelum motorik kecil. Prinsip ini menyatakan motorik besar harus berkembang terlebih dahulu dibandingkan dengan motorik kecil. Yang keenam yaitu prinsip perkembangan kemampuan motorik dasar sebelum kompleks. Prinsip ini menyatakan bahwa kemampuan motorik dasar harus berkembang lebih dahulu sebelum berkembangnya motorik kompleks. Selanjutnya yaitu D, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik meliputi yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik atau bawaan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu karena faktor ini meliputi sifat-sifat fisik
fisik dan psikologis yang diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti nutrisi, stimulasi, dan pengasuhan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Hal ini karena nutrisi yang cukup dan seimbang dapat membantu pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Stimulasi yang tepat juga dapat membantu perkembangan otak anak, seperti dalam membaca buku, bermain puzzle, atau bermain permainan yang melibatkan kreativitas. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial seperti interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial. Interaksi dengan orang lain dapat membantu perkembangan sosial dan emosional pada anak. Yang keempat yaitu faktor kesehatan. Faktor kesehatan fisik dan mental juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Kondisi kesehatan yang buruk dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kelima yaitu faktor pendidikan. Pendidikan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pendidikan yang baik dapat membantu perkembangan kognitif dan sosial anak menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu fungsi pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik memiliki beberapa fungsi penting bagi anak-anak. Ini menurut Hapsari 2016. Beberapa fungsi tersebut antara lain yaitu yang pertama menandakan kesehatan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang berkembang dengan baik menandakan kesehatan fisik dan kondisi yang baik pula. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan emosional melalui kegiatan fisik motorik. Anak dapat melakukan katarsis emosional untuk melepas emosi yang tertahan dan membebankan tubuh dari ketegangan, kegelisahan, dan keputusasaan, sehingga mereka dapat merasa lebih rileks secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga itu meningkatkan kemandirian. Anak yang berkembang fisik motoriknya baik akan dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Hal tersebut akan membuat anak merasa lebih bahagia dan juga percaya diri. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan sosial. Perkembangan motorik juga dapat membantu meningkatkan kemampuan sosial anak melalui interaksi anak dengan orang lain. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan kognitif. Perkembangan motorik juga dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif anak seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah anak. Materi yang kedua yaitu perkembangan dan pertumbuhan kognitif. Pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif mengacu pada proses di mana kemampuan intelektual dan kognitif individu berkembang seiring dengan waktu. Ini mencakup berbagai aspek seperti pemahaman, penalaran, bahasa, memori, kemampuan, dan untuk memecahkan masalah. Pertumbuhan kognitif adalah sesuatu yang mengacu pada peningkatan fisik dan biologis yang memungkinkan perkembangan otak dan sistem saraf. Ini memungkinkan individu untuk mengakses dan memproses informasi dengan lebih baik. Pertumbuhan kognitif biasanya terjadi secara alami seiring dengan pertumbuhan fisik selama masa kanak-kanak dan masa remaja. Sedangkan perkembangan kognitif merujuk pada perubahan kualitatif dalam kemampuan kognitif individu. Ini melibatkan pergeseran dari tahap perkembangan kognitif yang lebih sederhana ke tahap yang lebih kompleks dan terintegrasi. Proses ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik, lingkungan, pengalaman, belajar, dan stimulasi eksternal. Kedua aspek ini saling berkaitan dan juga saling memengaruhi. Pertumbuhan fisik yang memungkinkan struktur otak yang lebih kompleks memungkinkan perkembangan kognitif yang lebih maju pula. Sebaliknya, pengalaman belajar, stimulus lingkungan juga dapat merangsang pertumbuhan kognitif.
Penting untuk diingat teman-teman bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Mereka tidak terbatas pada masa kanak-kanak saja, tetapi terus berkembang bahkan saat kita telah dewasa. Faktor seperti pendidikan, latihan kognitif, dan pengalaman hidup memainkan peran yang penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kemampuan kognitif seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya itu tahap-tahap perkembangan kognitif. Pertumbuhan kognitif terjadi sepanjang hidup dan tahap-tahapnya dapat berbeda-beda dalam literatur. Tahap-tahap pertumbuhan kognitif yang umumnya kita temui adalah yang pertama yaitu pada masa bayi 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini bayi mengalami perkembangan sensori motor. Mereka belajar tentang dunia melalui panca indera dan tindakan fisik. Tahap ini ditandai oleh pemahaman awal bayi tentang objek, pemahaman objek yang tetap, dan koordinasi motorik sederhana. Yang kedua yaitu masa kanak-kanak awal yaitu 2 sampai 6 tahun. Ini adalah tahap pra-operasional di mana anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk mewakili dunia di sekitar mereka. Namun mereka masih terbatas dalam proses berpikir secara logis dan seringkali terjebak dalam egosentrisme. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak tengah 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak-anak mencapai tahap operasional konkret. Mereka mulai mampu berpikir logis tentang objek dan peristiwa dalam dunia nyata, serta pengembangan tentang pemahaman matematika yang lebih kompleks pula. Yang keempat yaitu remaja dan dewasa muda 12 tahun ke atas. Ini adalah tahap operasional formal di mana individu dapat berpikir abstrak, mengerti konsep-konsep yang lebih kompleks dan mempertimbangkan kemungkinan. Mereka juga dapat mengembangkan kemampuan untuk merencanakan masa depan dan berpikir tentang konsep etika dan moral yang lebih dalam lagi. Yang kelima yaitu dewasa tengah dan tua. Pertumbuhan kognitif tetap berlanjut selama dewasa tengah dan tua meskipun kecepatan belajar mungkin telah berkurang. Pengetahuan dan pengalaman terus berkembang. Proses ini sangat tergantung pada pengalaman individu, latihan mental, dan kondisi kesehatan otak. Yang keenam yaitu lansia. Dalam tahap ini kemampuan kognitif dapat mengalami penurunan, terutama dalam hal kecepatan pemrosesan informasi. Namun ini bervariasi ya antara individu dan aktivitas mental yang terus-menerus dapat membantu menjaga kognisi. Nah, penting untuk diingat teman-teman bahwa perkembangan kognitif adalah proses yang kompleks dan individu dapat mengalami tahap-tahap ini dalam urutan yang berbeda-beda ataupun dalam tingkatan perkembangan yang berbeda. Faktor seperti genetik, pengalaman, dan lingkungan berperan sangat penting dalam pertumbuhan kognitif sepanjang kita hidup. Selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan kognitif dan perkembangan kognitif dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang utama memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kognitif. Yang pertama adalah faktor genetik. Genetika memainkan peran dalam menentukan batasan-batasan potensi kognitif individu. Sifat-sifat genetik dapat memengaruhi bagaimana otak berkembang dan bagaimana individu itu berproses dan memproses informasi. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Pengasuhan dan stimulasi kognitif di rumah memiliki dampak besar pada perkembangan anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung pembelajaran, memberikan kesempatan untuk berbicara dan merangsang pemikiran kritis, cenderung memiliki pertumbuhan kognitif yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pendidikan. Sistem pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. Mengapa? Kualitas pendidikan, akses ke sumber daya pendidikan, dan pengalaman belajar di sekolah dapat membantu kemampuan intelektual pada individu.
Yang keempat adalah interaksi sosial. Nah, hubungan dengan teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sosial juga mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional yang pada gilirannya mempengaruhi kognisi individu itu. Yang kelima yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar baik formal maupun informal atau faktor kunci dalam perkembangan kognitif. Semakin banyak individu terlibat dalam aktivitas belajar yang merangsang pikiran, pendidikan, semakin baik perkembangan kognitif mereka. Yang keenam adalah nutrisi dan kesehatan. Kesehatan fisik termasuk nutrisi yang baik memiliki dampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan otak. Kekurangan gizi ataupun kondisi kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan kognitif itu. Yang ketujuh adalah stimulasi lingkungan. Lingkungan fisik yang merangsang seperti bermain dengan mainan yang mendukung pemecahan masalah, membaca buku, dan berinteraksi dengan teknologi dapat mempengaruhi pertumbuhan kognitif itu sendiri. Yang kedelapan adalah keteladanan. Melihat orang lain yang memiliki kemampuan kognitif yang baik dan berperilaku kognitif yang positif dapat mempengaruhi perkembangan kognitif individu, terutama pada tahap-tahap awal perkembangan. Faktor kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau gangguan perkembangan biasa memengaruhi perkembangan kognitif sendiri. Pengelolaan kesehatan mental yang baik penting dalam mendukung pertumbuhan kognitif. Yang ke-10 adalah kondisi sosial ekonomi. Status ekonomi keluarga dapat juga mempengaruhi akses terhadap sumber daya pendidikan dan lingkungan belajar yang merangsang sehingga pertumbuhan kognitif terpengaruhi. Penting untuk diingat kawan-kawan bahwa faktor-faktor yang bersifat kompleks dan seringkali berinteraksi, tidak ada satu faktor tunggal yang mendefinisikan perkembangan kognitif seseorang, tetapi kombinasi dari faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan kognitif individu. Selanjutnya itu pentingnya pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif memiliki banyak penting dalam kehidupan individu dan bermasyarakat. Alasannya mengapa, yaitu yang pertama, pemahaman dunia. Pertumbuhan kognitif memungkinkan individu untuk memahami dunia di sekitar mereka dengan lebih baik. Ini mencakup pemahaman tentang konsep-konsep abstrak, ilmu pengetahuan, bahasa, matematika, dan banyak aspek lainnya. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Kemampuan kognitif yang berkembang memungkinkan individu untuk mengatasi masalah dan tantangan dalam hidup. Dengan berpikir kritis dan logis, seseorang dapat menemukan solusi untuk berbagai situasi. Yang ketiga yaitu kemampuan belajar. Pertumbuhan kognitif menciptakan dasar untuk kemampuan belajar sepanjang hidup. Individu yang memiliki kemampuan kognitif yang kuat lebih mungkin untuk berhasil dalam pendidikan formal dan dapat terus belajar sepanjang hidup mereka. Yang keempat yaitu pengembangan kemampuan sosial dan emosional. Pertumbuhan kognitif juga mempengaruhi perkembangan dan kemampuan sosial dan emosional. Ini memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami perasaan dan emosi, serta membangun hubungan yang sehat. Yang kelima yaitu inovasi dan kreativitas. Kemampuan kognitif yang baik adalah dasar inovasi dan kreativitas. Orang-orang dengan perkembangan kognitif yang baik cenderung lebih kreatif dalam memecahkan masalah, berpikir di luar kotak, dan mengembangkan ide-ide yang baru. Yang keenam yaitu kualitas hidup. Pertumbuhan kognitif yang baik terkait dengan peningkatan kualitas hidup, kemampuan untuk bekerja, berkontribusi pada masyarakat, dan mencapai tujuan hidup seringkali tergantung pada perkembangan kognitif yang baik. Yang ketujuh adalah kemandirian.
Pertumbuhan kognitif memungkinkan individu untuk menjadi lebih mandiri. Mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah secara mandiri, dan merencanakan masa depan mereka. Yang kedelapan adalah kesehatan mental. Kemampuan kognitif yang kuat dapat membantu dalam manajemenkan stres, mengatasi kecemasan, dan menjaga kesehatan mental dengan baik. Yang kesembilan adalah pendidikan dan karir. Pertumbuhan kognitif yang baik dapat berpeluang pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan karir yang lebih luas. Pendidikan individu dengan kemampuan kognitif yang baik cenderung lebih sukses dalam pendidikan tinggi dalam pekerjaan mereka. Penting untuk kita mendukung dan merangsang perkembangan kognitif, terutama pada masa pertumbuhan anak-anak. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas, lingkungan belajar yang merangsang, serta perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kognitif seperti nutrisi dan juga kesehatan anak.